Mana, apa kabar? Cis, halo bro, apa kabar? Ayo, dimulai sekarang. Ayo biar akrab. Mantap. Halo Gaya Lensa, saya Dinar Maulana Kusuma Putra, biasa dipanggil Dinar. Juga ada beberapa orang yang manggil saya Om, ada juga yang manggil saya Z, ada orang yang memanggil saya Bubu, Ade, ya tergantung dari apa yang mereka panggil kepada saya, dan saya pun tidak keberatan terhadap nama panggilan tersebut. Jadi pendeknya kalau ngomongin Z-Course, dulu saya lihatnya ke kamera apa ke Azmi? Ke kamera, oke. Jadi pendeknya kalau ngobrolin Z-Course, saya pikir saya menemukan di mana passionnya si Dinar. Passionnya dalam artian saya punya pendapat sendiri terhadap apa itu passion. Jadi passion menurut saya adalah suatu hal yang, suatu aktivitas yang dibayar nggak dibayar, tapi kita melakukannya dengan maksimal. Jadi itu bisa juga teman-teman tanya ke diri teman-teman, ada nggak aktivitas yang dibayar nggak dibayar, teman-teman melakukannya tetap dengan maksimal. Kalau misalkan ada, itu kemungkinan besar menurut saya passion teman-teman. Tapi jangan jawab juga tidur, enggak deh. Ya, belum saya lanjutin. Poho. Oke. Jadi setelah saya menemukan passion saya di mana, berawal dari waktu itu 2016, SMA kelas 1, saya pernah pergi ke kampung Inggris Pare Kediri. Di sana pertama kali saya ke sana cuman 1 minggu. Kemudian setiap liburan sekolah saya selalu pergi ke sana. Jadi kelas 1, kelas 2, kelas 3 liburan semester saya selalu pergi ke sana untuk les, dan cuman di satu tempat aja. Nama kursanya adalah Mr. Bob Kampung Inggris Pare Kediri. Nah, di sana saya masih ingat di waktu SMA kelas 2 saya ditawarin untuk jadi tutor di sana. Cuman setelah ditanya-tanya lagi, saya nggak bisa lanjut karena saya harus melanjutkan pendidikan di SMA. Kemudian waktu kelas 3 SMA, setelah lulus dari SMA, saya ke sana untuk belajar. Kemudian di suatu kafe, di kafenya Mr. Bob, saya ditanya sama, saya lagi duduk ditepuk pundak saya sama HRD-nya di sana, sama HRD tutor. Katanya gini, bro, saya panggilannya Bro Z. Z, kamu pulang kapan? Terus saya bilang, lusa aku pulang balik, udah beli tiket kereta. Terus si HRD-nya bilang kayak gini, gak usah balik, di sini aja. Tiket kereta biar aku yang bayarin. Kamu sekarang bikin CV kalau belum bikin, terus nanti kirimin ke saya. Gak lama dari sana, 3 hari saya langsung diangkat jadi tutor di Mr. Bob. Sependek pengetahuan saya di sana, saya jadi tutor termuda waktu itu, yang baru lulus SMA langsung jadi tutor. Hehe. Nah, alasan si HRD itu memilih Anda jadi tutor itu apa? Karena saya jelek? Tidak dong guys. Ya, gitu. Tidak mungkin. Atau apa gitu di sana? Gimana? Ada kriterianya atau syarat-syaratnya? Ya, untuk kriteria, jadi untuk jadi tutor di sana banyak caranya. Pertama adalah melamar, atau yang kedua rekomendasi dari tutor-tutor. Nah, saya adalah masuk dari rekomendasi tutor-tutor. Ini kalau mungkin teman-teman ada yang tahu nih, Skinny Fab, salah satu tutor yang merekomendasikan saya untuk jadi tutor di sana. Terus dan lain-lain, nggak mungkin nih yang lainnya saya sebutin karena kalian juga nggak bakal tahu. Tapi ya Skinny Fab aja lah yang pernah tenar. Bener. Nah, sebelum pergi ke kampung Inggris itu emang alasannya atau udah niat atau udah emang dari dulu pengen kesana gitu? Oke, pendek cerita, nggak ada niatan. Saya nggak tahu kampung di situ apa. Cuman waktu itu ada program dari SMA itu buat pergi ke kampung Inggris. Cuman kelas 12 aja. Tapi karena mama saya adalah guru bahasa Inggris yang bertanggung jawab di sana, anaknya diajakin. Karena punya
kekuasaan. Jadi anaknya diajakin, terus anaknya mau lah. Setelah mau, si anaknya ini merasa cocok buat di sana. Kenapa cocok? Banyak hal. Pertama, di sana tempatnya nggak formal. Di kursan yang ini ya, tempatnya nggak formal, terus asik, terus di sana saya merasakan banyak hal baru. Contohnya adalah saya menyadari bahwa Indonesia luas itu ketika saya ngajar di Pare. Kayak gini nih. Setiap orang Indonesia nih pasti tahu nih, Indonesia itu luas, Indonesia itu sukunya banyak, Indonesia itu beragam, aneka ragam banyak banget. Saya tahu itu dari TK, bahkan mungkin dari SD. Nah tapi saya menyadari Indonesia luas itu ketika saya ngajar di Pare. Bayangin aja waktu hari pertama saya ngajar di Pare 2018, itu hari pertama lagi perkenalan, ada member depan saya yang dia perkenalan dari Sabang, sebelahnya dari Merauke. Jadi orang yang dari ujung ke ujung Indonesia dia lagi ngobrol depan saya. Dari NTT, dari mana. Kemudian hal-hal yang bikin saya sadar adalah bagaimana cara nge-treat orang. Saya pernah ngajar, ada anak SMP, terus ada juga di waktu yang sama, ada member dia udah punya cucu. Jadi dia nganter cucunya ke sana sambil belajar, umurnya 64 tahun. Jadi udah berhuis, tapi bapak-bapak tapi masih pengen belajar bahasa Inggris. Nah di sana saya sebagai tutor bingung, pertamanya bingung gimana nih caranya ngehandle orang yang jomplang dari anak SMP sampai si kakek ini. Tapi makin kesini saya mulai menyadari gimana caranya untuk menghadapi orang tua, anak muda sepantar dan anak muda ke bawah. Dan kalau saya ngajar, bagi saya hal yang paling enak adalah ketika ngajar sama sepantaran. Kenapa lebih mudah ngajar sama sepantaran atau ke atas? Karena yang dites itu skill. Kalau nih orang, kalau misalkan dengan yang sepantar ke bawah, itu yang dites mental kita, emosi kita. Jangan berisik, dengerin tok gitu. Sama anak SD, anak SMP masih begitu. Cuman kalau sama anak SMA ke atas, itu udah yang diadu udah skill tuh. Itu jadi kalau dilihat dari latar belakang orang-orang datang kampung Inggris Pare Kediri itu kebanyakan bukan orang yang pengen belajar bahasa Inggris. Ternyata sependek yang saya tahu, karena mereka nggak lulus SBMPTN. Jadi tujuannya ya buat kabur. Ya banyak orang-orang yang datang ke sana cuma buat kabur. Tapi juga ya nggak kalah banyak orang-orang yang datang ke sana untuk belajar bahasa Inggris. Cuman karena saya di sana ya jadi tutor, jadi saya tahu gitu orang-orang yang datang ke sana cuman buat main dan juga cuman buat ngabisin uang aja apa bete. Yang kalau belajar bahasa Inggris mah udah jangan ditanya, itu emang tujuan awalnya harusnya begitu. Oke, ya pertama saya bukan anak teoritis. Saya lahir belajar ngajar itu bukan berdasarkan teori, tapi berdasarkan pengalaman jelas. Jadi learning by doing. Jadi saya mempelajari apa yang saya lakukan. Kayak misalkan saya nggak tahu gimana caranya untuk ngajak orang untuk berinteraksi atau ngelihat saya diperhatiin. Saya nggak tahu teorinya kayak gimana. Cuman yang jelas gimana caranya biar kita di depan itu menjadi orang yang diliatin. Caranya adalah dengan satu cara. Gimana caranya kita jadi orang yang menarik. Pernah nggak teman-teman lihat guru apa dosen apa orang yang di depan lagi bicara tapi betain aja, padahal ilmunya keren gitu. Bagi saya ya karena nggak menarik, maka yang saya lakukan adalah gimana caranya biar saya menarik. Cara yang pertama adalah dengan masuk ke kehidupannya. Contoh, kalau anak-anak SMP SMA menggunakan jokes cinta itu paling gampang. Jokes mantan, jokes chat gak dibales, meskipun sampai saat ini masih gak dibales, tapi gak masalah. Sekali dibales jawab oke. Sama kayak tadi. Udah, jangan dibahas lagi. Ini bisa lebih panjang dibanding yang diobrolin ini. Tapi yang ini jangan di-cut ya, nanti bakal Oke, terus nah yang jelas gimana caranya biar kita menarik. Untuk anak SMA, SMP itu ngomongin cinta masih cepat untuk berinteraksinya. Nah untuk yang ke atas
itu biasanya yang diobrolin adalah gimana caranya kita cepat belajar bahasa Inggris. Gitu. Contoh, cerita saya sedikit belajar bahasa Inggris. Yang pertama adalah setiap hari waktu itu kelas 11 SMA. Setiap hari selama 3 bulan saya melafalkan 1000 kata, 1000 vocabulary setiap hari. Jadi di kamar saya itu ada kasur, sebelahnya ada tembok. Nah, kemudian saya ditempelin tuh 1000 kata, saya cetak di HPS, 1000 kata ditempel. Setiap sebelum tidur saya lafalin. Ada yang sampai 3 kali balikan, ya berarti kalau 3 kali balikan saya melafalkan 3000 kata. Sampai ya saya capek. Terus cara yang kedua saya belajar bahasa Inggris adalah dengan cara ini saya mau ngasih tahu ya cara tercepat gimana caranya teman-teman belajar bahasa. Caranya adalah mengimitasi. Bagi saya, sependek sepengetahuan saya, cara tercepat untuk belajar bahasa adalah dengan cara mengimitasi. Contoh mengimitasi. Kalau saya nonton filmnya Harry Potter, ada satu dialog, misalkan dialognya kayak gini. Saya masih ingat dialognya, si Harry Potter bilang ke si Hermione, kalau nggak salah kayak gini ya, Hermione, where is Ron? Salah kan? Saya ulangin. Oh gini, Hermione, we're not supposed to be here, and where is Ron? Ron? Gitu. Nah, jadi kalau teman-teman mengimitasi bahasa, ada 3 hal yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah intonation, yang kedua adalah pronunciation atau pelafalan, yang pertama itu intonasi, dan yang ketiga adalah word connection atau gabungan kata. Gitu. Oke. Orang-orang yang pengen, buat saya ini bisa teman-teman terapkan di mana juga. Di setiap saya ngajar bahasa Inggris, pasti di setiap hari pertama saya ngajar bahasa Inggris, itu saya punya rules-nya. Ada 3 peraturan. Yang pertama, teman-teman harus malu. Yang kedua, teman-teman harus salah. Dan yang ketiga, teman-teman harus terlihat bodoh. Dari mana 3 hal ini dapat? Ketika saya ngajar lebih dari ratusan orang waktu di Pare. Jadi 3 hal inilah yang bikin orang-orang stuck untuk belajar bahasa. Contoh, yang pertama tadi saya bilang harus malu. Harus malu. Kenapa harus malu? Karena yang menghambat orang-orang untuk jangankan berdiri, ngobrol aja itu takut malu. Kayak yang kedua. Jadi maksudnya adalah ketika di kelas saya rasa malunya porsinya diturunin. Nah, gimana caranya saya untuk meramu hal tersebut? Jadi saya harus orang jadi yang termalu-maluin di kelas. Misalkan saya mengiyakan bahwa saya orangnya alay, bahwa nggak ada orang yang paling alay selain saya di kelas ini gitu. Jadi orang-orang merasa bahwa saya adalah orang terbawah gitu. Terus yang kedua adalah harus salah. Kenapa harus salah? Sadari bahwa manusia itu punya batas maksimal, punya limit. Nah, batas maksimalnya adalah ketika mereka melakukan kesalahan. Saya ulangin nih. Manusia punya batas maksimal ketika mereka melakukan kesalahan. Jadi ketika salah, di sanalah batas maksimal manusia. Dan di sanalah ketika teman-teman tahu itu adalah salah, waktu tertepat untuk bertanya dan waktu tertepat untuk belajar. Cuman kebanyakan orang yang mereka alami, kayaknya mereka gengsi deh untuk merasa salah, gengsi untuk dirinya salah gitu. Padahal mah nggak kayak gitu. Kenapa juga harus ada orang yang gengsi ketika mereka salah? Contoh nih, kalau misalkan saya lagi nyupir motor, oke, motor Matic, motor Mio yang merah. Saya mau ngomong kasar lupa. Boleh nggak sih ngomong kasar? Nggak boleh ya? Boleh. Aduh. Boleh. Oke, jangan deh, ntar mama nonton kan. Oke, naik motor. Kemudian di tengah jalan motor saya mogok. Ketika motor saya mogok, saya nggak tahu kenapa. Terus saya ngoprek-ngoprek beberapa hal. Saya ngoprek standar, saya ngoprek spion, saya ngoprek behel motor. Ternyata ketika di starter motornya tetap nggak nyala. Kemudian saya nelpon teman saya, Jai,
kesini. Terus si Ajay datang, jelas si Ajay pahlawan. Oke, Nar, on the way. Ketika si Ajay datang, sama si Ajay dicek lah si motor itu. Ternyata ketemu masalahnya adalah businya kotor. Saya nggak tahu busi itu apa di sana ceritanya. Kemudian businya sama si Ajay dibuka, dibersihin, dipasangin lagi, terus jalan. Nah di sana saya tahu bahwa kesalahan saya adalah kesalahan si motornya adalah di busi. Nggak mungkin kalau kita udah tahu salahnya di busi yang di medan spion kan nggak mungkin. Cuman karena kita nggak tahu salahnya di mana, maka yang kita nggak tahu harus ngapain. Tapi ketika kita tahu salahnya di mana, di sanalah yang harus dibenerin gitu. Berarti bisa juga disimpulkan bahwa kita juga harus punya tutor, punya orang pendamping. Di kasus yang tadi orang pendampingnya adalah si Ajay. Kemudian yang ketiga, harus terlihat bodoh. Kenapa harus terlihat bodoh? Ya karena apalagi orang-orang yang lagi belajar bahasa Inggris ya, banyak banget orang yang lagi belajar bahasa Inggris itu kelihatan bodoh. Kenapa kelihatan bodoh? Ya karena ya ada mereka yang menggunakan aksennya, aksen Jawa, aksen Sunda. Beda orang. Ada yang menggunakan masih menggunakan aksen Indonesia. Kayak misalkan dari mana aja kamu? Where have you been? kayak misalkan gini, tapi, but, ya jadi banyak gitu yang terlihat bodoh tapi bukan gitu caranya, dalam artian ya terlihat bodoh is a must. Maka 3 hal ini bagi saya itu adalah sebuah hal yang harus dilakukan. Nah, saya di sana banyak ketemu sama orang-orang yang so pinter dalam artian saya di sana kan posisi sebagai tutor dan juga ada beberapa orang yang terlihat sepertinya menjelekan tutor. Kayak misalkan saya nggak bisa jawab nih, terus dia bisa, tapi sombong. Jadi di sana hal yang saya lakukan adalah yuk kita belajar bareng. Jadi sebenarnya kalau yang saya rasa saya manggilnya gelar ya. Gelar tutor itu susah untuk dipegang. Jadi mending megangnya adalah orang yang suka sharing aja. Partner untuk belajar. Jadi misalkan you know something, I know something, just share it. Jadi kalau misalkan kamu tahu sesuatu, aku tahu sesuatu, ya bagiin aja. Jadi cara saya untuk menghandle-nya adalah tidak menggunakan gelar tutor. Jadi ya kita di sini adalah teman belajar bahasa Inggris dan saya adalah partner kamu buat ngomong bahasa Inggris. I am gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman tahu hal yang saya nggak tahu, go ahead, just tell us. Jadi bilangin aja ke kita. Jadi tidak ada derajat atau apa yang memisahkan gitu kan? Gitu. Jadi ya dirangkul aja. Oke. Dari yang paling semangat aja lah ya. Yang paling semangat adalah ketika saya ngajar dan orang yang saya ajarnya itu lebih semangat dibanding saya. Jadi terdongkrak. Kayak misalkan waktu dulu saya punya member di camp, jadi saya tutor camp. Jadi tutor camp itu ada satu tempat, ada puluhan orang, ya belasan orang sampai puluhan orang, dan dihandle sama si tutor ini. Jadi ada kelas pagi, kelas sore sama kelas malam, tutorlah yang megang semuanya ngehandle. Terus ada satu bapak-bapak, dia umurnya 34 tahun, paling tua di camp saya, namanya Feli. Kita panggil Papa Feli karena dia yang paling tua. Dia datang ke kampung Inggris untuk melanjutkan agar dia bisa naik jabatan. Jadi dia di pelayaran, dia pengen bisa ke luar negeri, overseas. Jadi dia belajar bahasa Inggris. Nah 2 minggu pertama tutornya adalah saya. Dia adalah orang paling semangat dibanding orang-orang lainnya. Setiap hari, setiap pagi, sama setiap malam dia selalu datang. Jadi dia adalah orang yang inisiatif. Dia inisiatif bikin tulisan apa terus minta dicek. Terus dia tiba-tiba baca buku depan saya. Terus Bro Zed coba dikoreksi nih bahasa Inggris saya udah bener nggak? Tapi buat saya ini semoga aja ya kalau Papa Feli nonton, ya bagus juga sih. Ini si Papa Feli dia ngomong bahasa Indonesia aja kebalik-kebalik. Misalkan
saya mau makan jadi mau saya makan, ya kayak gitulah. Jadi ada beberapa bahasa Indonesia yang bukan kosakata ya, subjek objek predikatnya aja masih kebalik-kebalik. Jadi kita yang di camp aja rada-rada puyeng yang maksudnya apa nih. Tapi ya selagi kita tahu konteksnya nggak masalah. Nah dia belajar bahasa Inggris, jangankan untuk tata bahasa, dia untuk berbicara aja kaku. Kararagok, kagok teh naon. Ini teh Sunda, bahasa Indonesia boleh bahasa Sunda? Oke, Sunda. Kararagok buat ngomong kayak gitu. Nah tapi nggak masalah dengan hal itu, malah ini orang adalah orang yang paling bikin saya semangat untuk ngajar. Kayak misalkan kelas pagi-pagi, dia orang yang pertama ngebangunin saya. Padahal saya selalu bilang di camp, kalau saya lagi tidur jangan diganggu. Kalau di camp saya bahasanya gini, teman-teman kesini bayar untuk belajar bahasa Inggris. Jadi teman-teman bisa boleh dan sangat diharuskan untuk pakai saya. Iya benar kalimatnya gitu kan. Untuk pakai saya, tapi jangan pakai saya ketika saya lagi tidur. Gitu. Nah ini orang ada yang ngebangunin. Ngebangunin cuman buat nanya aja, nanya vocab, nanya daily expression, nanya materi-materi bahasa Inggris. Ya meskipun kesal, tapi ini orang yang bikin saya semangat. Itu. Jadi salah satu yang bikin saya semangat adalah member-membernya yang juga semangat. Biasanya lahir dari orang-orang yang punya mimpi. Gitu. Nah terus kalau misalkan yang bikin saya bete adalah sayanya sendiri. Ketika saya nggak bisa nge-handle anak-anak, di sanalah hal terbete yang saya rasakan. Ketika di kelas nggak kondusif atau kelas lagi bete, sayanya juga bingung gitu harus ngapain. Nah di sanalah saya merasa kesal terhadap saya sendiri. Maka saya suka melakukan hal-hal yang random dalam artian tiba-tiba cerita lah, apa main game lah, apa gimana biar kelas nggak bete. Terhibur gitu kan, biar kembali lagi perhatiannya. Gitu. Oke. Ya pendeknya yang paling signifikan dari CZ course sama sekolah-sekolah formal, di CZ course ini informal. Informal dalam artian bahasa yang digunakan bahasa sama temen, terus ya pakaian sebebasnya, mau pakai kolor juga nggak masalah. Terus ya kayak misalkan gitu sih, pikir-pikir ya santai gitu kan, lepas gitu. Minum di kelas, makan di kelas, tapi kalau makan berat enggak sih. Terus kalau ngerokok atau nge-vape itu tergantung dari kesepakatan kelas. Kalau misalkan ya yang terakhir offline-nya si Z course itu perempuan nggak mau ada asap rokok, ya udah berarti kesepakatannya nggak ada asap rokok, jadi nggak boleh ada yang ngerokok. Jadi ya yang paling membedakan untuk metode, saya bingung juga metodenya gimana, tapi yang jelas saya adalah orang yang tidak suka formal. Kenapa gitu? Saya nggak suka formal soalnya kaku. Saya nggak suka soalnya juga masuknya itu lama. Jadi saya lebih cepat sama diguruin sama guru yang ngebalier, bukan ngebalier ya, apa bilangnya ya? Yang nggak bisa diem, apa ya bilangnya ya? Petakilan. Ya yang petakilan. Jadi nggak bisa tuh saya, ayo duduk rapi di kelas. Oh bukan saya banget tuh. Yang seperti guru-guru yang ada di SMP, SMA gitu kan. Ya bisa jadi harus duduk rapi di kelas atau pandangan harus lurus-lurus. Saya nggak bisa kayak gitu. Kalau saya ya, makanya lah yang saya bikin ini, semua hal yang saya bikin adalah semua hal yang saya suka. Kalau saya nggak suka, ya buat apa juga saya keluarin. Kalau produknya bagus, saya pikir ini juga bisa digunakan untuk semua hal buat teman-teman yang pengen melakukan suatu hal, bisnis atau apa gitu. Kalau teman-teman pengen bikin usaha, saya pikir hal yang harus dilakukan pertama kali adalah membuat produk yang bagus. Karena kalau produknya bagus, kita mau marketing, kita mau nawarin ke orang, juga kitanya nggak canggung soalnya produknya bagus. Gitu, jadi hati-hati di jalan. Jadi si Z course ini
informal dalam artian saya bilangnya asik aja. Saya bilang asik ya karena ya dengan tagline-nya fun, casual, active. Yeay. Gitu, Bos. Tapi dari kebanyakan orang, apakah metode itu efektif atau gimana? Apakah ada yang kurang menyukainya? Oke, kalau buat saya ya, sependek ini ada. Jadi ketika saya ngajar di Pare, itu kan banyak orang banget di sana. Ada beberapa orang yang dia nggak suka gimana cara pengajaran yang informal. Dia suka yang formal, dia suka yang duduk rapi, jangan berisik. Malah ditutorin sama saya. Dia nggak bisa diam gitu. Ada aja. Ketemu banyak sama orang-orang yang bentukannya kayak gitu. Bentukan. Oke, jadi ini mau yang panjang mau yang pendek. Sikat jelas banget. Orang enak tuh deh bola. Oke, tapi kalau ngomongin ini ceritanya lucu sih. Bagi saya lucu ya. Jadi ceritanya saya itu suka nabung selama 6 bulan. Jadi setiap liburan semester saya pergi keluar kota jalan-jalan. Terakhir saya pergi keluar kota itu ke Lombok. Ke jalan-jalan aja gitu di sana selama seminggu, nginep di rumah teman, terus bakar-bakar ke Gili Trawangan dan lain sebagainya, jalan-jalan, instastoryin. seneng traveling, jalan-jalan terutama ke pantai. Nah, hingga suatu hari saya mikir kayaknya ada hal yang bisa saya lakukan lebih besar dibanding ini. Pendeknya saya mau bilang nikah muda tapi kan saya bilangnya apa ya? Ya katakan itulah. Jadi saya pengen muterin uang biar cepet. Sekarang bayangin, 1 semester saya bisa punya uang ngumpulin sampai di atas 6 juta. Nah, gimana caranya si uang ini saya puterin nih? Karena ya ada kepengen cepat gitu, biar uangnya cepat kekumpul gitu. Karena ada mimpi-mimpi di depannya. Nah, maka waktu itu saya ngobrol lah ke si Gilang. Pendek ceritanya si Gilang ini dia kakaknya punya kedai kopi. Itu waktu malam-malam tuh kita ngobrol tuh. Terus saya bilang ya gimana kalau kita bikin kedai kopi. Itu malam-malam. Nah besoknya kita beli grinder. Langsung kita beli grinder. Setelah beli grinder, COVID datang. Kemudian saya beralih lah dari Bandung ke Ciamis. Habis dari sana, kemudian orang tua Newport juga, maka gudang ini yang tadinya gudang, bener-bener gudang, yang dalamnya ramat, laba-laba, ya, dan lain sebagainya disulap. Jadilah ya begini, jadilah kedai kopi. Jadi emang hasil nabung gitu kan? Ya, untuk ya kebanyakan nabung sih untuk aset. Tapi kalau cara membuat kopinya apa belajar atau belajar sendiri atau tahu di mana gitu? Nah itu dialah lucunya, saya terjun ke suatu hal yang saya tidak tahu apa itu. Benar, saya nggak tahu. Saya nggak tahu gimana cara meracik kopi yang baik. Saya nggak belajar teoritis like what is coffee, what is cappuccino, what is latte. I don't know much about that. Saya nggak terlalu banyak tentang itu. Tapi saya bisa melakukannya. Kenapa saya bisa melakukannya? Kayaknya itu karena segi manajemen yang saya punya. Karena saya pikir ya, orang-orang yang bisa nge-manage suatu hal, dia bisa menjalankan suatu hal. Segala hal, sesuatu hal. Ya, bisa jadi segala hal. Jadi saya pikir soft skill yang harus kita punya adalah nge-manage gimana caranya kita menentukan skala prioritas apa, kemudian garis bawahi skala prioritas dan darurat itu beda. Kalau misalkan kamu nggak dibalas chatnya, ya mungkin kamu bukan skala prioritasnya. Bukan juga daruratnya dia. Ya, jangan berharap banyak lah. Oke. Tapi pendeknya, saya pikir ya karena orang tua saya juga mengajarkan gimana caranya nge-manage suatu hal. Kayak misalkan mama saya adalah
punya rias pengantin. Mama saya ngajarin gimana caranya nge-manage uang. Cuma pendek kok jawaban mama saya. Beliau bilang kalau uang yang masuk dan yang keluar dicatat, udah beres. Jadi segala hal, uang yang masuk dan uang yang keluar dicatat, belajar dari sana aja dulu. Kemudian setelah saya pikirin, ternyata dari pembukuan itu banyak variabelnya. Ada debit, kredit, ada dan sebagainya. Terus kalau ngomongin yang kayak gini ada HPP, kemudian ada kos, ada dapur. Jadi banyak lagi cabangnya, banyak lagi variabelnya. Tapi dengan didikan orang tua saya yang mengatakan dari awal didikannya cuman yang masuk sama yang keluar catat, itu sangat bermanfaat gitu. Karena kayaknya nih ya, konsep terbaik adalah bagi saya, sependek pengetahuan saya, konsep yang terbaik adalah konsep yang bisa menjalankan konsep. Kebayang nggak? Misal kamu punya konsep, saya punya konsep saya untuk menjalankan konsep yang kamu punya. Kebayang nggak? Kebayang nggak? Contoh nih ya, konsep yang paling keren kayaknya nih ya, konsep yang bisa menjalankan konsep. Jadi misalkan kamu punya konsep, nah konsep saya bisa menjalankan konsep yang kamu punya. Kebayang? Misalkan konsep yang kamu punya adalah ngebuat suatu hal yang aneh, kamu bilang apa ya? Nah terus konsep itu bisa saya jalankan dengan konsep yang saya punya. Jadi konsep yang kamu punya bisa dijalankan dengan konsep yang aku punya. Boyang lah, boyang aing. Gimana ya? Ya, bagus. Pertama yang harus kita ketahui adalah ketahui kemampuan kita sampai mana. Yang kedua, ketahui kemampuan orang sekitar kita, tim kita. Nah, yang kita lakukan adalah menempatkan diri kita dan tim kita pada tempatnya. Kebayang? Contoh misalkan saya harus ngajar, gampangnya ya, misalkan saya ada kegiatan jam 8, terus kamu kosong jam 8, ya berarti kamu yang isi gitu. Sependek itu. Atau yang lain lagi, mungkin yang paling masalah terbesar bagi saya adalah bentrok dengan kampus. Jadi saya rada-rada bingung nih sama kampus. Apakah kampus yang menghambat saya untuk beraktivitas? Apa aktivitas saya yang menghambat kampus? Maka yang saya lakukan adalah saya membayar orang untuk mengerjakan tugas-tugas saya. Jadi username, password itu dipegang sama dia. Jadi biarinlah ini kamu kerjain tugas kampus, aku ngerjain apa yang harus aku lakuin. Karena mungkin untuk sekarang yang paling penting ini jet course sama. Ya, di benak saya saat itu ini. Bukan kampus gitu kan. Bagus. Ya. Ya gimana lagi dong, karena seneng bos. Karena berawal dari seneng, gak enak kita bersama dengan orang yang gak kita suka kan gak enak. Yang gak nyambung diajak ngobrol, yang ditanya gimana jawabnya ya gitu. Kalau ditanya apa jawabnya hah. Kan gak enak gitu sama yang gitu. Jadi sama rasanya gitu. Jadi kita menemukan apa yang harus kita lalui, yang kita suka. Nah kalau suatu waktu kalau kopi ini udah hilang, kan kampus udah mulai offline. Nah rencana Dinar untuk jadi kos sama kopi ini apa gitu kalau udah kembali normal lagi gitu? Good. Yang saya lakukan adalah saat ini mencari untuk masalah tersebut, mencari orang untuk ngehandle si jadi course sama si kedai kopi ini. Sekarang lagi diusahain. Berarti emang itu plan itunya emang. Ya nyari orang yang menjalani usaha-usaha saya. Itu bos. Oke, untuk bahas ini saja nih. Oke, buat teman-teman yang pengen join di Jet Course yang dimana fun, casual, and active, itu teman-teman bisa cek Instagramnya di @z_course atau teman-teman bisa datang ke Sit Down Coffee karena offline-nya di sini. Oh iya jangan lupa online juga bisa. Harganya DM aja Z Course untuk selanjutnya. Di sana ada kelas interview,
ada apa lagi ya, public speaking, ada pronunciation, pelafalan, writing, reading, listening, speaking, grammar for speaking, dan lain-lain. Cek aja DM. Kemudian apa lagi selanjutnya? Pesan-pesan bagi orang-orang yang mau belajar bahasa Inggris. Oke, pesan-pesan buat teman-teman yang pengen belajar bahasa Inggris. Buat saya yang pertama, kayaknya ini berlaku untuk semua bahasa deh, semua bahasa. Jangan mempelajari dulu grammar. Karena grammar, sependek yang saya tahu ya, grammar bikin kita hoream gitu. Bikin kita mati kutu untuk berbicara, karena ketika kita pengen berbicara, ini grammarnya benar apa salah ya. Padahal kan pendeknya, komunikasi yang baik adalah ketika aku bisa mengkomunikasikan, aku bisa memaksudkan apa yang aku mau, dan aku juga bisa menangkap apa yang kamu maksudkan. Ya udah, komunikasi selesai gitu. Jadi tanpa grammar dan sebagainya pun tidak penting selagi kita bisa mengerti satu sama lain. Jangankan bahasa, kita menggunakan alis saja, kalau kita mengerti apa maksudnya kan beres komunikasinya. Ya benar. Nah tapi dengan mempelajari tata bahasa dan pelafalan itu kan tingkat komunikasinya lebih berpendidikan nih, lebih keren. Itu untuk bahasa Inggris ya. Ini untuk buat teman-teman nih. Ini buat teman-teman ya. Ini bisa digunakan untuk usaha. Ini juga saya dapetin dari beberapa orang ngobrol gitu kan. Saya berguru ngobrol sama orang yang punya kedai kopi yang lain ataupun punya usaha yang lain. Bisa saya tarik kesimpulan kayak gini teman-teman. Ini bisa teman-teman digunakan untuk kehidupan atau juga buat usaha. Kalimatnya kayak gini. Kepastian itu ditentukan, bukan dijalani dan bukan dinantikan. Saya ulangi ya nih. Kalimatnya kayak gini. Kepastian itu ditentukan, bukan dinantikan dan bukan dijalani. Jadi buat orang-orang yang sedang menjalani suatu hal dan ya jalanin aja dulu, it's really bad gitu. Teman-teman gak tahu mau kemana. Karena apa? Karena tujuan melahirkan keputusan. Keputusan melahirkan tindakan. Tindakan melahirkan efek baik dan buruk. Efek baik dan buruk melahirkan kita adalah siapa. Maka jadi kalau teman-teman nih ada yang di PHP-in, ada yang tiba-tiba orangnya ngilang, apa teman-teman bikin usaha, apa dan sebagainya. Maka tindakan seseorang itu ditentukan dari tujuan awalnya apa. Kalau misalkan ada orang yang tiba-tiba ngechat, terus dia bilang, ya aku nggak ada tujuannya, aku cuma gabut aja. Ya itu tujuannya adalah untuk menghilangkan gabut. Jadi ya sadari bahwa tujuan itu merupakan mencerminkan kita adalah siapa. Jadi ya menentukan tujuan adalah hal yang harus dipikirkan dan matang dan harus dipastikan. Mengerikan sekali, Bro Jet.